Salam sehat dan salam jumpa. Kali ini kita akan bahas tentang fungsi dan grafiknya. Ya, apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain atau daerah asal dengan tunggal anggota kodomain atau daerah kawan. Ya. Nah, diagram anak panahnya sebagai berikut. Ya, ini hanya salah satu contoh. Ya, ini adalah domain. Ya, domainnya anggotanya adalah A, B, C, D, dan E. Lalu ini ada kodomain, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini kodomainnya. Nah, lalu kita pasangkan, ini relasi yang memasangkan setiap anggota domain. Berarti setiap anggota domain itu harus punya pasangan, dan pasangannya tunggal. Nih, ada kata tunggal. Berarti kalau tunggal itu pasangannya hanya boleh satu. Ya. Nih, jadi A pasangannya 1, B pasangannya 3, C pasangannya 3, D pasangannya 6, E pasangannya 5. Nah, setiap anggota ini hanya punya satu pasangan. Persoalan anggota kodomain punya 2 pasangan gak masalah. Yang penting anggota domain punya satu pasangan saja. Ya. Nah, himpunan pasangan berurutannya dituliskan seperti ini tadi. Ini mau pasangan-pasangannya. Ya. Nah, kemudian anggota kodomain yang punya pasangan, ya, itu membentuk daerah hasil atau ring. Ya, ini daerah hasilnya anggotanya adalah 1, 3, 5, dan 6. 1, 3, 5, dan 6. Paham ya? Apa yang dimaksud domain, kodomain, dan daerah hasil? Oke, ya. Ini adalah contoh relasi yang bukan fungsi. Nih. Ini domainnya dan ini kodomainnya, kita pasangkan ya. Kita pasangkan. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota domain yang tidak punya pasangan ini. Ya. Nih. Syaratnya tadi kan setiap anggota domain punya pasangan. Ya. Contoh kedua. Ini kita pasangkan lagi. Ini juga bukan fungsi. Kenapa? Memang setiap anggota domain punya pasangan, tetapi ada anggota yang pasangannya 2. Padahal syaratnya harus hanya boleh 1. Ya. Nih, jadi ini bukan fungsi. Oke, paham ya? Mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Ya. Nah, penulisan fungsi di SMP dulu sudah pernah diajarkan tentang fungsi atau pemetaan. Nah, fungsi dituliskan seperti ini. F memetakan X ke Y dengan X dan Y anggota bilangan real. Atau bisa ditulis menjadi F X sama dengan Y. Jadi, bisa seperti ini atau seperti yang bawah ini. Ya. Oke. Jelas? Nah, contohnya fungsi F memetakan X anggota bilangan real dengan Y anggota bilangan real yang didefinisikan sebagai F memetakan X dengan 2X dikurangi 1. Ya. Jadi di sini bisa dituliskan ya Fx sama dengan 2X dikurangi 1. Jadi ini adalah Y-nya. Y-nya adalah 2X dikurangi 1. Ya, ini Y-nya. Nah, kalau X-nya diganti dengan negatif 2, ini X-nya diganti dengan negatif 2 ya. Ini ganti aja dengan negatif 2. F min 1
atau F negatif 1, berarti X-nya diganti dengan negatif 1, lalu dihitung ya. F0 berarti 2 kali 0 dikurangi 1. F1 2 kali 1 kurangi 1, ini hasilnya negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1 ya. Kalau ditulis himpunan pasangan berurutannya itu adalah seperti ini ya, negatif 2 pasangannya negatif 5 dan seterusnya ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kita akan bahas mulai dari fungsi linear dulu ya. Fungsi linear. Fungsi linear itu bentuk umumnya seperti ini ya. Fx sama dengan Ax ditambah B, sehingga ini Y sama dengan Ax ditambah B. Kita pernah membahas pada materi sebelumnya ya. Nah, grafik fungsi linear berbentuk garis lurus yang memotong sumbu Y di titik 0, B. Jadi kalau bentuk umumnya seperti ini, maka grafiknya berbentuk garis lurus yang memotong sumbu Y, bukan sumbu X ya, sumbu Y di titik 0, B. Artinya memotong sumbu Y itu kalau X-nya 0, A kali 0 kan 0, berarti Y-nya sama dengan B, maka titik potongnya 0, B ya. Nah, sekarang ini saya berikan contoh gambar di samping ini. Ini adalah grafik fungsi linear. Ada 4 grafik, berarti 4 garis ya. Masing-masing persamaannya adalah yang ini adalah Y sama dengan 2X, kemudian yang biru Y sama dengan 2X tambah 2, kemudian yang oranye Y sama dengan 2X ditambah 5, kemudian yang ungu itu Y sama dengan 2X negatif 3 dikurangi 3 ya. Nah, kita amati sekarang, semua garis ini adalah garis-garis yang sejajar ya, karena mempunyai gradien yang sama. Gradiennya mana? Gradiennya ini 2 ini gradiennya 2 ya. Ya, jadi semua garis-garis ini adalah garis-garis yang sejajar. Oke. Nah, sekarang kalau kita amati ya, kita amati polanya ini Y sama dengan 2X ditambah 2, itu seakan-akan berasal dari garis Y sama dengan 2X yang digeser ke atas 2 satuan, sedangkan garis Y sama dengan 2X tambah 5 itu adalah garis Y sama dengan 2X yang digeser ke atas 5 satuan ya. Sedangkan garis Y sama dengan 2X dikurangi 3 ini, dikurangi 3 itu adalah garis Y sama dengan 2X yang digeser ke bawah 3 satuan ya. Oke. Nah, di sini ada geser ke atas juga ke bawah. Kalau ke atas itu jika ini ditambah ya, ditambah berarti digeser ke atas. Kalau kurang berarti digeser ke bawah. Ya, contoh lagi, ini adalah fungsi linear juga ya. Ini adalah persamaan garis Y sama dengan negatif setengah X, Y sama dengan negatif setengah X ditambah 2, Y sama dengan negatif setengah X ditambah 5, dan Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 3. Sama seperti tadi, garis-garis ini adalah garis-garis yang sejajar. Gradiennya kan ditunjukkan ini
Ya, ditunjukkan dari sini. Gradiennya adalah negatif setengah. Jadi, nih. Nah, kalau dilihat polanya sama seperti tadi, ya. Y sama dengan negatif setengah X ditambah 2. Itu adalah garis Y sama dengan negatif setengah X yang digeser ke atas 2 satuan, ya. Y sama dengan garis ini, garis Y sama dengan negatif setengah X ditambah 5 adalah garis Y sama dengan negatif setengah X yang digeser ke atas 5 satuan. Sedangkan garis Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 3 adalah garis Y sama dengan negatif setengah X ini yang digeser ke bawah 3 satuan, ya. Nah, ini sama seperti tadi, ya. Ya, jadi ada di ini adalah garis negatif setengah X ditambah 2, artinya digeser ke atas 2 satuan. Jadi ke atas itu kalau tambah, kalau kurang berarti ke bawah, ya. Oke, paham ya? Nah, sehingga dapat dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa garis atau grafik fungsi linier dengan persamaan Y sama dengan AX ditambah B, ya, adalah grafik Y sama dengan AX. Ini Y sama dengan AX yang digeser, ya, kalau positif itu berarti digeser ke atas, ya, B satuan, atau B satuan ke bawah kalau ini dikurangi atau negatif. Oke, ya. Jadi kalau ditambah itu digeser ke atas B satuan, kalau dikurangi B berarti digeser ke bawah B satuan. Oke, ya, paham ya? Oke. Nah, kita bahas kemudian adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat mempunyai bentuk umum adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ya. Ini bentuk umumnya. Kalau bentuk umumnya seperti ini, maka grafiknya itu berbentuk parabola yang memotong sumbu Y di titik 0,C. Jadi kalau bentuknya seperti ini, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C, itu berbentuk parabola, ya. Jadi setiap fungsi kuadrat itu bentuk grafiknya adalah parabola. Nah, kalau seperti ini bentuk umumnya berarti memotong sumbu Y di titik 0,C. Tetapi bentuk umum, ya, bentuk umum ini bisa juga diubah dengan bentuk lain, ya. Fungsi kuadrat disajikan dalam bentuk lain, yaitu misalnya bentuk fx sama dengan a dalam kurung x dikurangi b kuadrat ditambah q, ya. Jadi bentuk umum bisa diubah juga seperti ini atau sebaliknya, ya. Nah, sebagai contoh ini kita tidak akan membahas ciri-ciri parabola yang secara detail, ya. Kita akan sifat-sifatnya saja, ya. Nah, sekarang ini adalah contoh gambar parabola, ya. Ini adalah gambar fungsi kuadrat yang persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 2X kuadrat, Y sama dengan 3X kuadrat, dan Y sama dengan setengah X kuadrat, dan Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Nah, ini,
Ini ditunjukkan di sini, ya. Ini Y sama dengan 3X kuadrat. Yang ini, yang warna ini, itu Y sama dengan 2X kuadrat. Yang warna hijau ini parabolanya. Oke, itulah Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita lihat gambar grafik dan pola persamaannya, di sini koefisiennya 3, 2, 1, setengah, seperempat. Berarti makin kecil, ya kan? Koefisiennya makin kecil. Tetapi bukaan parabolanya semakin lebar. Jadi, jika nilai koefisiennya ini makin kecil, maka bukaannya makin besar, ya. Titik puncaknya atau titik baliknya itu sama, ya. Titik baliknya atau titik puncaknya sama, hanya yang membedakan bukaannya saja. Oke, ya, paham ya. Jadi kalau ini A itu sebagai koefisien ini ada 3, 2, 1, setengah, seperempat. Ini A-nya makin besar, A itu bilangan positif atau lebih dari 0, maka bukaan parabola makin, ya, ini A-nya makin kecil, maka bukaannya makin lebar, ya. Oke, paham? Ya, contoh yang kedua, ini, ya. Ini adalah gambar parabola. Ya, persamaannya sudah dituliskan di sini. Koefisiennya negatif. Kalau tadi koefisiennya positif, maka parabola membuka ke atas. Kalau sedangkan ini koefisiennya negatif, maka ya bukaannya menghadap ke bawah atau membuka ke bawah. Oke, ya. Jadi kalau A positif, maka membuka ke atas. Kalau A negatif, berarti membuka ke bawah. Jelas, ya? Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh gambar grafik fungsi kuadrat juga, ya, yang berbentuk parabola. Ini adalah persamaannya. Y sama dengan X kuadrat, ya. Sudah dituliskan di sini. Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, Y sama dengan X kuadrat ditambah 3, dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Sekarang kita amati gambar grafik dan pola persamaannya, ya. Nah, parabola ini itu sama bentuknya. Lebar bukaannya juga sama. Hanya titik baliknya berbeda. Ya, titik baliknya berbeda. Ini titik baliknya. Oke. Maka seakan-akan ini parabola yang satu ke parabola yang lain itu hanya tinggal digeser ke atas atau ke bawah, ya. Nah, kita amati persamaan yang pertama ini. Y sama dengan, ya, X kuadrat ditambah 1. Oke. Ini seakan-akan adalah parabola grafik Y sama dengan X kuadrat digeser ke atas satu satuan. Ya, digeser ke atas satu satuan. Nih, maka memotong di sini. Ini 1. Sedangkan grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 3 itu adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Ini yang digeser ke atas 3 satuan. Oke. Nah,
yang terakhir, ini grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Itu adalah grafik Y sama dengan X kuadrat, tapi digeser ke bawah 2 satuan. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kalau ditambah itu gesernya ke atas, ya. Tapi kalau dikurang itu gesernya ke bawah. Oke ya, paham ya? Jadi ini bentuk yang dikuadratkan X-nya saja. Ya. 3, 1, negatif 2 tidak dikuadratkan. Nah, sekarang kalau bentuk, nah ini bentuk yang tadi ya, secara umum. Jadi kalau bentuknya Y sama dengan AX kuadrat ditambah B, itu adalah grafik Y sama dengan AX kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat, yang digeser B satuan. Kemana? Ke atas kalau B-nya positif, ke bawah kalau B-nya negatif. Oke ya. Nah, untuk yang lain seperti ini. Nih. Kalau tadi Y sama dengan X kuadrat ditambah atau dikurangi berapa? Nah, sekarang ini adalah grafik dengan persamaan. Ya, ini Y sama dengan X kuadrat itu yang hitam. Ya, sedangkan Y sama dengan X ditambah 1 dikuadratkan. Jadi yang dikuadratkan bukan hanya X-nya, tapi X tambah 1. Nih. Oke, ini grafiknya. Ini parabola yang sama. Ya, yang ini, yang coklat ini dengan yang hitam, ini sama dengan X kuadrat. Ini parabola yang sama. Hanya letaknya yang berbeda. Ya, yang coklat itu seakan-akan digeser ke kiri. Digeser ke kiri satu satuan. Oke, digeser ke kiri satu satuan. Ya. Nah, ini yang hijau itu adalah Y sama dengan X ditambah 2 dikuadratkan. Maka seakan-akan apa? Ini berasal, yang hijau ini berasal dari, ya, berasal dari grafik ini, yaitu Y sama dengan X kuadrat, yang digeser ke kiri 2 satuan, ke kiri 2 satuan. Ya. Oke. Nah, grafik berikutnya, yang ini yang merah. Yang merah ini. Merah ini adalah grafik Y sama dengan X dikurangi 1 dikuadratkan. Maka seakan-akan ini asalnya dari Y sama dengan X kuadrat digeser ke kanan 1 satuan. Ya, 1 satuan. Lalu yang terakhir, yang biru ini Y sama dengan X dikurangi 3 dikuadratkan. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat yang digeser ke kanan 3 satuan. Ya. Nah, sekarang kita amati ini. Kalau ditambah 1 ditambah 2 berarti digeser ke kiri. Digeser ke kiri. Oke. Kalau dikurangi 1 dikurangi 3 berarti digeser ke kanan. Jadi kalau dikurangi itu digeser ke kanan. Dikurangi positif. Dikurangi positif. Berarti digeser ke kanan. Kalau tambah itu sama aja dikurangi negatif. Dikurangi negatif kan tambah. Ya. Jadi kalau dikurangi negatif itu digeser ke kiri. Atau dengan kata lain tambah, kan dikurangi negatif kan tambah, ya. Oke. Nah, dari uraian di atas ini, kalau persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat, persamaannya adalah Y sama dengan
X dikurangi P kuadrat, ya, X dikurangi P kuadrat itu adalah grafik Y sama dengan X kuadrat yang digeser P satuan. Kemana? Ke kanan kalau P-nya positif. Ya, tadi X dikurangi 1 berarti ke kanan. Ya, X dikurangi 3 ke kanan 3 satuan, ya, atau digeser ke kiri kalau P-nya negatif. Nah, kalau P negatif kan dikurangi min kan jadi tambah, ya. Kalau ditambah berarti digeser ke kiri. Oke, paham? Ya, jadi ini yang dikuadratkan, ya, bukan hanya X, tapi X dikurangi P. Oke ya. Ya. Nah, sekarang nih. Ini ada fungsi kuadrat yang grafiknya, ya, adalah nih. Persamaannya adalah Y sama dengan X dikurangi 2 kuadrat tambah 1. Dan ini Y sama dengan X kuadrat. Maka, ya, grafik ini, grafik yang biru ini, itu asalnya dari mana? Asalnya, kita pola yang pertama tadi, ya. Kalau ditambah 1, ya, berarti yang satunya tidak dikuadratkan, ya. Kalau ditambah 1 berarti digeser ke atas. Nih, ya. Jadi Y sama dengan X dikurangi 2 kuadrat ditambah 1 adalah grafik Y sama dengan X dikurangi 2 kuadrat, ya, yang digeser ke atas satu satuan. Ya, grafik Y sama dengan X dikurangi 2 kuadrat yang digeser ke atas satu satuan, ya. Atau bisa juga dikatakan, ya, ini Y sama dengan X dikurangi 2 kuadrat itu apa? Ya, parabola, ya, berasal dari parabola Y sama dengan X kuadrat. Ingat tadi, yang barusan tadi, ya. Kalau dikurangi berarti digeser ke kanan 2 satuan. Setelah digeser ke kanan 2 satuan, maka dilanjutkan ke atas 1 satuan. Jadi ini. Coba kalian ilustrasi, bayangkan sendiri. Ini digeser ke kanan 1 satuan, berarti kan dipindah sini. Kan sampai sini. Ya. Lalu dilanjutkan ke atas 1 satuan. Akhirnya menjadi parabola yang biru ini. Oke ya, paham ya? Nah, saya ulang lagi. Kita tutup dulu nih satunya, ya. Kita perhatikan yang kuning ini. Y sama dengan X dikurangi 2 dikuadratkan itu adalah grafik Y sama dengan X kuadrat yang digeser ke kanan 2 satuan. Maka saya tulis ini. Nah, ini. Tetapi kemudian ditambah 1. Nah, kalau satunya itu bukan yang dikuadratkan, berarti gesernya ke atas atau ke bawah. Karena ini tambah, berarti gesernya ke atas 1 satuan. Oke ya. Nanti bisa diulang lagi. Ya, sifat-sifat dari parabola. Ya. Oke. Ya, semoga kalian tetap tekun. Ya, kalau tekun pasti semuanya bisa. Ya, jangan malas untuk mengulang. Ya, dan jangan takut
Kalau kalian mau, pasti bisa. Oke? Selamat belajar.
Paham? Oke, ya lanjut ya.